Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Mulyani. Di kesempatan video ini saya ingin menjawab 100 soal dari dosen saya, yaitu Ibu Muhani, selaku dosen mata kuliah akuntansi manajemen. Yang nomor 3 yaitu mengapa kualitas dipandang penting? Jawabannya yaitu karena tuntunan pasar dan reputasi perusahaan. Yang nomor 4, untuk memasuki dan memenangkan pasar internasional, perusahaan terdorong untuk melakukan standarisasi produk, standarisasi sistem manajemen kualitas, dan standarisasi proses, yaitu jawabannya benar semua. Yang nomor 5, pemahaman kualitas akan baik jika selalu dipandang dari sisi, jawabannya yaitu yang C, produsen. Yang nomor 6, apa yang dimaksud dimensi kualitas pada perusahaan manufaktur? Jawabannya yang A, yaitu fitur. Nomor 7, apa yang dimaksud manajemen kualitas? Jawabannya itu yang C, artinya perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, pengendalian kegiatan untuk mencapai kualitas. Yang nomor 8, peran manajer kualitas meliputi yang A, interpersonal, informatif, dan mengambil keputusan. Yang nomor 9, urutan sejarah pengembangan manajemen kualitas, yaitu jawabannya yang C, inspeksi, pengendalian kualitas. Yang ketiga, penjaminan kualitas. Yang keempat, manajemen kualitas. Dan selanjutnya, manajemen kualitas terpadu. Nomor 10, pada masa pengendalian kualitas, departemen mengendalikan kualitas akan nampak, yaitu yang C, sebagai tanggung jawab semua personil. Yang nomor 11, terdiri dari kelompok apa saja biaya kualitas itu? Jawabannya yang B, biaya pencegahan dan biaya karena produk yang cacat. Yang nomor 12, apa yang dimaksud biaya pencegahan? Saya jawabannya yang A, yaitu biaya perencanaan produksi. Yang nomor 13, biaya penilaian produk meliputi biaya yang C, yaitu peralatan pengujian. Nomor 14, apa yang dimaksud biaya kegagalan internal dan eksternal? Adalah biaya karena, yaitu yang A, perusahaan menghasilkan produk cacat. Yang B, penurunan permintaan. Yang C, pengembalian produk dari konsumen. Dan jawabannya semua benar. Nomor 15, biaya kegagalan internal, yaitu jawabannya yang C, biaya pembuangan produk. Nomor 16, apa yang dimaksud dengan TQM? Yaitu artinya yang C, filosofi. Nomor 17, apa yang dimaksud dengan filosofi zero defect? Artinya itu A, membuat segala sesuatu sudah baik sejak awal. Yang B, menghasilkan produk tanpa kesalahan. Yang C, pantang membuat penerima dan menyerahkan produk cacat. Itu semuanya benar ya. Nomor 18, hal-hal yang merupakan karakteristik dari total quality adalah fokus kepada, yaitu yang A, pelanggan. Nomor 19, ada beberapa hal yang terkait dengan alat dan teknik untuk mewujudkan filosofi TQM, yaitu yang B, Kaizen, analisis, kekuatan, dan kelemahan. Nomor 20, perubahan dalam TQM, terutama dalam sumber daya manusia, adalah tradisional HRM menjadi, yaitu jawabannya yang D, strategic TQM. Nomor 21, hal-hal yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan TQM adalah bila TQM, jawabannya yang C, diterapkan dalam organisasi yang biokratis. Nomor 22, TQM akan gagal antara lain karena TQM disusun, jawabannya yang C, sebagai program. Nomor 23, atribut efisiensi yang harus diperhatikan agar TQM dapat terlaksana, yaitu jawabannya yang A, kemampuan, dukungan, dan komunikasi. Nomor 24,
Menyediakan pelayanan kepada pelanggan dapat dilakukan dengan jawabannya yang A. Menetapkan siapa pelanggan perusahaan kita. Nomor 25. Bentuk keterlibatan karyawan dalam quality circle adalah jawabannya yang C. Mengidentifikasi, menganalisis, dan memecahkan berbagai permasalahan pekerjaan. Nomor 26. Yang Anda ketahui tentang re-engineering, yaitu artinya yang B. Perubahan dan perbaikan dalam skala besar. Nomor 27. Yang Anda ketahui tentang benchmarking, yaitu artinya jawabannya yang A. Mengadakan perbaikan dengan patokan bisnis organisasi lain yang terbaik di kelasnya. Nomor 28. Keterkaitan re-engineering dan benchmarking dalam TQM adalah jawabannya yang A. Re-engineering dan benchmarking untuk menerapkan TQM. Nomor 29. Benchmarking yang dilakukan dengan membandingkan kinerja antar divisi atau wilayah pas yang ada dan dikerjakan oleh unit-unit internal dalam organisasi atau perusahaan disebut yang A. Internal benchmarking. Nomor 30. Benchmarking yang dilakukan dengan membandingkan kapabilitas fungsi bisnis atas pesaing tertentu walaupun tidak dalam industri sejenis disebut jawabannya yang C. Functional benchmarking. 31. BIG-JIT merupakan A. Filosofi. 32. Little JIT merupakan jawabannya yang D. Teknik. 33. Konsep JIT pertama kali diperkenalkan oleh jawabannya yang B. Taichi Ohno. Nomor 34. Yang bukan merupakan alasan perlunya JIT adalah jawabannya yang C. Memperbaiki jumlah pelanggan. Nomor 35. Manfaat JIT antara lain jawabannya yang A. Mengurangi cacat produk, B. Mengurangi pemborosan, C. Mengurangi permintaan pelanggan. Semuanya benar. Nomor 36. Dalam pandangan tradisional, pelaksanaan JIT dan TQM dilakukan secara jawabannya yang A. Terpisah. 37. Berikut ini strategi untuk menerapkan JIT adalah jawabannya yang C. Mixed Production System. Nomor 38. Kartu Kanban dapat mendukung pelaksanaan jawabannya yang C. Full Production System. Nomor 39. Yang bukan merupakan prinsip persediaan JIT adalah jawabannya yang A. Meningkatkan banyaknya pemasok. Nomor 40. Yang tidak termasuk dalam kegiatan yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan 5S adalah jawabannya yang C. Membiarkan kotor dan bocor. Nomor 41. TQS umumnya merupakan pelaksanaan manajemen kualitas secara menyeluruh yang dilakukan pada perusahaan B. Jasa. Nomor 42. Yang bukan termasuk gap dalam kualitas pelayanan, yaitu jawabannya yang C. Perbedaan kinerja pelanggan. Nomor 43. Dalam SURVQUAL ada gap kelima, yaitu jawabannya yang B. Pelayanan yang diharapkan dengan yang sesungguhnya dirasakan. Nomor 44. Yang bukan merupakan dimensi kualitas, yaitu jawabannya yang A. Kualitas sosial. Nomor 45. 12 dimensi kualitas pelayanan menurut Suran Skader dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang C. Dimensi manajemen kualitas generik intervensi unik. Nomor 46. Organisasi belajar adalah organisasi yang jawabannya yang D. Mendukung pembelajaran dan pembelajaran. Nomor 47. Organisasi belajar melakukan pembelajaran secara A. Bersama-sama. Nomor 48. Pembelajaran menginginkan partisipasi dari jawabannya yang C. Semua pihak. 49.
yang bukan merupakan alat dalam organisasi belajar? Ada A. Jawabannya yang C. Chatting. Nomor 50. Yang tidak termasuk dalam indikator bahwa organisasi melakukan pembelajaran adalah yang C. Jawabannya kepemilikan dan tanggung jawab. Nomor 51. Berikut merupakan fungsi pemimpin dalam organisasi kecuali fungsi. Jawabnya yang D. Koordinasi. Nomor 52. Beberapa perbedaan antara manajer dan pemimpin kecuali. Jawabannya A. Perbedaan fungsional, betul. B. Perbedaan minat dan pola pikir, betul. C. Perbedaan dalam membangun pengaruh. Jadi semuanya betul. 53. Yang bukan ciri penting dari kepemimpinan yang efektif adalah kemampuan. Jawabannya yang A. Mempengaruhi orang lain. Oke. Nomor 54. Berikut variabel-variabel yang terdapat dalam metamodel kepemimpinan kualitas kecuali variabel. Jawabannya yang C. Perilaku. Selanjutnya nomor 55. Berikut ini yang bukan peran dari pimpinan puncak adalah. Jawabannya yang D. Melakukan audit kualitas. Nomor 56. Konsep hierarki kebutuhan individu dikemukakan oleh A. Maslow. Nomor 57. Pemimpin yang berusaha memotivasi pengikutnya melalui pemberian imbalan atas apa yang mereka lakukan merupakan kepemimpinan dengan tipe kepemimpinan adalah B. Transaksional. 58. Berikut perilaku yang ditunjukkan oleh kepemimpinan transformasional kecuali elegan. Yang C jawabannya yaitu elegan. 59. Yang bukan termasuk hal yang melatar belakangi terbentuknya kelompok, khususnya kelompok informal adalah. Jawabannya yang D. Kekeluargaan. 60. Memerlukan banyak waktu, adanya tekanan untuk dapat menyesuaikan diri, adanya diminasi oleh anggota kelompok tertentu, dan adanya tanggung jawab ganda merupakan keterbatasan atau kelemahan dari kerja A. Tim. 61. Penilaian kualitas yang paling objektif berasal dari yang C. Pihak ketiga. Jangan orang ketiga ya. 62. Beberapa departemen berikut ini mengadakan penjaminan kualitas, yaitu yang D. Semua departemen. 63. Berikut adalah tujuan penjaminan kualitas kecuali yang A. Membantu mendapatkan pesaing. 64. Berikut adalah makna penjaminan kualitas kecuali yang D. Penjaminan kualitas, produktivitas, dan harga mahal. Nomor 65. Elemen-elemen dalam penjaminan kualitas adalah yang A. Kualitas pelanggan, profesional, dan proses. 66. Berikut ini contoh penjaminan kualitas formal kecuali yang D. M, B, N, Q, A, dan E, F, Q, M. 67. Ada dua hal yang menjadi pertimbangan dalam mengadakan penjaminan kualitas, yaitu standarisasi diferensiasi. Nomor 68. Standarisasi berkaitan dengan C. Sertifikasi akreditasi. 69. Berikut adalah keunggulan ISO 9000 dari aspek internal kecuali yang B. Pengurangan cacat produksi. Nomor 70. Beberapa kelemahan ISO 9000. Kelemahannya itu yang B. Perhatian terhadap personal lemah. 71. ISO 9000 disebut juga sebagai standar. Jawaban yang C. Sistem manajemen kualitas. 72. ISO 9000 adalah sertifikasi oleh. Jawabannya A. Pihak ketiga yang independen. 72. ISO 9000 adalah sertifikasi oleh 73. 73. ISO 9000 dianggap penting karena membantu D. Pemasaran internasional. 74.
yang merupakan standar manajemen kualitas dan penjaminan kualitas yang merupakan pemandu untuk memilih dan menggunakan standar adalah jawabannya yang A, ISO 9000. 75. Berikut adalah salah satu elemen ISO 9000 kecuali yang B, pengendalian perancangan. 76. Faktor pendukung penerapan ISO 9000 antara lain jawabannya yang A, pelanggan, B, pesaing, C, internal perusahaan. Jadi jawabannya yang D, semua benar. 77. Untuk pertumbuhan dan perkembangan perusahaan ISO 9000 bermanfaat untuk jawabannya yang A, meningkatkan kepercayaan pelanggan. 78. 10. ISO 9000 direvisi tahun 2000 dengan beberapa revisi antara lain yang A, mempunyai struktur berdasarkan produk dan pelayanan, yang B, revisi standar sehingga membantu self-evaluation, yang ketiga, memasuki standar sistem manajemen lingkungan. Jadi jawabannya yang D. Salah. Nomor 80. ISO 9000 direvisi tahun 2000 dengan beberapa revisi antara lain, jawabannya itu yang D, B dan C yang benar. Yang B itu revisi standar sehingga membantu self evaluation, yang C, memasukkan standar sistem manajemen lingkungan. Nomor 81. TQM menggunakan 3 teknik utama, yaitu yang B, host, hint, planning, QFD, dan daily control. Nomor 82. Berikut ini adalah teknik pengendalian kualitas dengan data kuantitatif kecuali jawabannya yang B, flowchart dan brainstorming. Nomor 83. Cause and effect diagram merupakan alat pengendalian kualitas untuk A, menemukan penyebab masalah. Nomor 84. Berikut ini adalah teknik pengendalian kualitas dengan data kualitatif kecuali yang C, cause and effect diagram check sheet. 85. Nomor 85. Diagram Pareto bermanfaat untuk mengetahui yang C, penyebab utama kesalahan. Nomor 86. Yang melatar belakangi penggunaan QFD antara lain kebijakan A, pemasaran yang efektif yang berfokus pada pelanggan. 87. Manfaat utama penggunaan QFD, itu jawabannya yang B, mengurangi biaya dan waktu produksi dan meningkat pendapatan. 88. Berikut yang merupakan hambatan pengelolaan QFD kecuali yang D, resiko dapat diketahui dengan baik. 89. Berikut ini adalah manfaat QFD selain untuk membantu penerapan TQM kecuali jawabannya yang D, pengurangan biaya kesalahan produk dan meningkatkan permintaan. Nomor 90. Dukungan organisasi untuk pelaksanaan QFD, yaitu A, dukungan manajemen, B, dukungan fungsional, dan C, dukungan teknik. Dan jawabannya yang D, semua benar. 91. Audit kualitas merupakan alat manajemen yang digunakan untuk jawabannya yang B, evaluasi, verifikasi, dan konfirmasi kegiatan kualitas. 92. Berikut termasuk jenis audit kualitas kecuali jawabannya yang A, TQ. Nomor 93. Berikut tahapan proses audit kecuali jawabannya yang D, penutupan perusahaan. 94. Berikut adalah isi audit planning kecuali jawabannya yang C, jadwal proses produksi. 95. Berikut adalah isi audit planning kecuali C, jadwal proses produksi. Nomor 95. Pada tahap follow up ada tujuan yang akan dicapai, yaitu menjamin jawabannya yang D, diterapkannya tindakan korektif. 96. Audit yang dijelaskan atas nama organisasi auditi disebut audit B, internal. 97. Penggunaan metode yang rasional dalam menyimpulkan hasil audit merupakan prinsip audit, jawabannya yang A, pendekatan berdasarkan bukti. 98. Tujuan audit ditentukan oleh jawabannya yang B, hasil rapat tim. 99. Yang tidak termasuk tim audit adalah jawabannya yang A, pemandu. 100. Yang terakhir yaitu nomor 100. Dalam menjamin hasil audit yang efektif, audit harus dilaksanakan berdasarkan jawabannya yang B, prinsip audit. Hore, semua jawaban 100 sudah saya jawab. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.